kita berbuat baik, kita berbuat baik kepada orang lain itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita. Karena kita berbuat baik seperti beramal baik atau ibadah, puasa, umroh, haji itu untuk diri kita, ya. Karena sudah di dalam Quran, barang siapa yang menyebarkan kebaikan akan mendapatkan 1000 kebaikan. Seperti itu ya. Next selanjutnya menghargai pekerjaan eh, karyawan atau pekerja atau buruh atau employee, ya, itu dalam konteks masyarakat yang damai, tergenerasi timbal balik dan tidak merugikan antar sesama umat beragama. Artinya di mana kita ini bisa memanusiakan manusia. Nah, tadi yang terakhir itu ya, perspektif Islam ini sesuai dengan SDM ya. Artinya ada banyak ayat yang mengisyaratkan pentingnya harmonisasi itu relationship ya, atau kalau bahasa intinya dalam Al-Qur'annya hablum minan nas ya. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Misalnya di Al-Quran surah Al-Maidah itu surah yang kelima ayat ke-8. Next selanjutnya ini ada eh, ya, Allah berfirman, yaitu bahwa orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Ya, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku untuk tidak adil. Nah, di sini ada gambar timbangan ya, yaitu harus berlaku adil. Nah, gimana adil itu adalah eh, artinya sama rata, tidak memberatkan satu sama lain. Oke, dengan ada adil itu kita lebih dekat takwa, yaitu bertakwa kepada Allah. Arti takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Sungguh Allah adalah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, yaitu di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 8. Next selanjutnya, mungkin sudah selesai, sudah waktunya. Oke, thank you. Nanti ada pantun ya. Pantunnya mungkin terakhir aja ya Pak Ustadz ya. Ya oke, thank you. Mungkin ada yang bertanya, Q&A, silakan. Saya kembalikan lagi Terima kepada kasih. moderator. Ya, Terima kasih Ibu Dr. Hajah ya, Ida Farida. ya. Saya kira kita sudah memahami sekarang bagaimana sikap ataupun sepatutnya kita sebagai good people Muslim tadi Ibu katakan, untuk kita menanggapi dari, dari perspektif agama kita. Ya, Tidak dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah itu kita implementasikan di dalam kehidupan seharian kita, di dalam sumber daya manusia kita juga. Okey, mungkin sekarang kita boleh buka soalan kepada oke. sesiapa yang ada persoalan kepada Ibu Doktor kita. Oke. Boleh raise hands dekat situ dan kemudian saya akan sebutkan nama lah. Mungkin ada ramai nak bertanya. Kita buat satu-satu ataupun mungkin boleh bertanya di ruang chat. Okay, di sini ada satu soalan daripada tadi Mas Jafri Irham tadi. Dia bertanya, Ibu Dr. Ustazah, bagaimana ekonomi Islam menanggapi tantangan dan peluang manajemen SDM dalam era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang? Itu Ya. pertama, serta bagaimana konsep tawazun ataupun keseimbangan dalam Islam boleh diterapkan untuk mengatur work-life balance karyawan dalam manajemen SDM. Saya kira ini soalan yang menarik untuk kita Ya, semua pun betul. faham. Betul dari Devri ya yang tadi ya dapat ini ya, dapat reward dari saya. Oke. Eh, halo Nda Devri. Halo. Ya, mungkin sudah dengar ya. Saya langsung aja. Ya. Eh, pertanyaan dari Devri. Ya. Jadi gini, bagaimana ekonomi Islam menanggapi tantangan dan peluang manajemen SDM dalam era globalisasi? Oke ya. Ekonomi Islam ini menekankan dari keadilan, kesetaraan, ya, kesetaraan gender, ya,
baik itu laki-laki, perempuan, lalu ada dari knowledge atau pendidikan, lalu teamwork, kerjasama, dan menghindari dari eksploitasi dalam manajemen SDM. Nah, konsep dari keseimbangan atau tawazun ini dapat diterapkan dengan memberikan fleksibilitas secara timing, waktu, lalu secara dukungan untuk menjaga balance keseimbangan, baik itu keseimbangan dari pemberdayaan karyawan, employee, dan pengakuan terhadap keseimbangan. Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) itu dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja atau performance corporate. Seperti itu ya. Halo Depri, Iya, Ibu. bagaimana? Ya, gimana? Cukup? Ya, terima kasih Ibu, sangat jelas. Ya, oke. Terima kasih Nak Devri. Jangan lupa Baik, Ibu. nomor WA-nya ya, nanti di grup ya. Terima kasih banyak, Segera, Ibu. segera ya. 50.000 lumayan. Masya Iya, Allah. Aduh, Alhamdulillah. Jazakallah khair. subhanallah. subhanallah. Oke, ya. Rezeki yang berkat gitu. Rezeki, iya buat Iya, bukber ya. Ibu. Bukber Kemudian kita ada terakhir. satu lagi. Iya, Iya, iya. satu lagi soalan di ruangan chat daripada Mas Ahmad Tarmizi. Ahmad Bertanyakan yang Tarmizi. pertama. Oh ini maaf ini uh, Bu, dari ini dulu belum nih yang pertama nih. Dari Ibu Yuni. Yuni Veronica. Ibu Yuni di mungkin atas, uh, di yang paling mana atas ini Bu. saya tidak nampak. Apa? Mbak Oh ya, ada ya Yuni Yuni. kasihan. Ya, Yuni Apa yang melatar belakangi sehingga ya. terbentuk syariat Islam, SDM-nya Ya, efektif. oke. Saya baca lagi ya. Ini Ibu Yuni, apakah ada keterbelakangan apa melatar belakangi sehingga terbentuknya syariat sumber daya manusia yang efektif? Oke, secara umum pembentukan syariat Islam sumber daya manusia yang efektif mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktornya termasuk faktor dari interpretasi agama, value-value culture atau nilai-nilai budaya dalam konteks sosial serta kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut, biasanya ini eh, bisa apa? Bisa lebih lebih detail lagi ya. Misalnya sumber daya manusia yang efektif itu adalah sumber daya manusia yang mempunyai fungsi-fungsi manajemen. Tadi yang pertama ada planningnya, direncanakan dulu. Lalu setelah sudah ada rencana, lalu ada eh, hierarkinya atau seperti organisasi. Lalu yang ketiga, setelah udah ada planningnya, ada organisasinya, lalu ada implementasi atau pelaksanaan. Setelah sudah dilaksanakan, ada controlling, pengawasan. Nah, controlling pengawasan ini yang sangat penting melatar belakangi atau mempengaruhi dari keempat fungsi-fungsi manajemen. Seperti itu ya. Bu Yuni, apakah sudah cukup? Halo. Oh ya, nanti di antara ini banyaknya pertanyaan, saya pilih satu yang terbaik ya. Sama ada 50.000 lagi dari GoPay dari saya ya. Satu lagi ya. Gimana Ibu Yuni? Halo Bu Yuni. Halo, sudah cukup? Terima kasih Bu penjelasannya Bu Haja. Oke, Terima kasih nanti banyak tunggu Ibu. ya Ya, pertanyaan yang terbaik siapa ya. Mungkin kalau iya. Devri sudah kalau terbaik sudah dapat dari yang ini ya Q&A ya. Oke, next biar adil gitu ya. Kan ada adil tadi sama rata. Oke, Ya, pertanyaan dari Ahmad seterusnya. Tarmizi ya. Dari Mm-mm. Ahmad Tarmizi. Oke, halo Ahmad Tarmizi. Ya, Prinsip-prinsip Assalamualaikum Bu ya. Ria. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, ini teman lama. Masya Allah, apa kabar, Ahmad Tarmizi? Alhamdulillah. Subhanallah. Oke, Ahmad Tarmizi, pertanyaan tadi saya bacakan lagi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki dampak besar pada sistem distribusi kekayaan, ya. Dan pendapat masyarakat ini, dan pertanyaannya, beberapa prinsip utama yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan, yaitu yang termasuk pertama adalah eh, keadilan, ya, keadilan dan equal itu adalah kesetaraan. Nah, yang kedua itu adalah distribusi.
Yang ketiga, zakat infak. Lalu selanjutnya, yang keempat, larangan riba. Nah, saya jelaskan satu-satu ya, Ahmad Tarmizi. Ahmad Tarmizi tidak berubah Ya, ya, Masya ya, Allah. Aduh, kapan-kapan kita reuni ya, Ahmad Tarmizi sama Bu ya, Dokter ya, Sulis Bu. ya. Subhanallah. Saya Ya. terasa muda lagi nih. Ingat ini. Oke, yang pertama Ahmad Tarmizi ini adalah keadilan dan kesetaraan. Ekonomi Islam ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Begitu Ahmad Tarmizi. Kenapa? Hal ini termasuk adalah secara makan gitu. Lalu yang ketiga adalah zakat, infak atau sedekah. Itu merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam. Ya, kenapa? Tujuannya itu adalah memberikan redistribusi kekayaan dan perdayaan sosial dan ekonomi. Nah, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, ya, untuk menyumbangkan sebagian kekayaan atau 2,5% atau sesuai dengan dari ilmu agama ya. 2,5%, setahu saya 2,5% ya, Tarmizi ya. Itu kepada yang membutuhkan Ya. seperti anak yatim, kaum duafa, ya, fakir miskin. Nah, sementara infak dan sedekah adalah bentuk sumbangan secara ikhlas atau secara sukarela yang tadi saya pelajarin ya, yang di PowerPoint itu ya, Tarmizi ya. Itu secara keikhlasan ya untuk membantu orang lain. Lalu yang keempat, larangan riba. Nah, riba itu dalam ekonomi Islam secara tegas melarang riba atau bunga. Hal ini mencegah adanya eksploitasi dengan ketidakadilan, ya, atau tidak keadilan dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya yaitu menggunakan sistem keuangan Islam, yaitu dengan syariah. Prinsip ini adalah membagi hasil atau dengan mudharabah dan musyarakah, ya. Apa itu mudharabah? Itu jual beli berdasarkan prinsip dari syariah, ya, murabah atau ijarah. Prinsip-prinsip ini dalam lembaga keuangan Islam itu seperti bank syariah menjadikan sebagai fungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dan sosial. Misalnya bank syariah menggunakan dananya dari zakat, infak, sedekah, dan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Oke, dengan demikian Ahmad Tarmizi, apakah cukup penjelasan saya? Halo? Cukup, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Ahmad Tarmizi. Ditunggu Ya, reuniannya ya, reuniannya ya. ya, Salam Zulkifli, Dokter ya, Sulis. Dokter Sulis mana kabarnya ini? Aduh, siap, siap. nanti kita lanjut di WA ya. Ya, Subhanallah. siap. Mungkin ada lagi? Cukup ya. Ini timingnya 5 menit lagi sudah ini ya. Mungkin Iya, saya kita boleh membacakan pantun ya. Ya, bisa Pantun. sebelum pantun tuh Salam, Bu, Dokter. mungkin iya siapa Dokter tuh? Ida, ada pertanyaan Ya. saya juga di Oh ya, boleh Mohon silakan. dibacakan ya Sis Fatimah ya. Terima kasih. Oke. Oh ya, pertanyaan hari ini. I'm sorry. Okay. Pertanyaannya. Daripada Puan Suli, Rasulullah SAW adalah SDM Islami terunggul sepanjang masa dengan sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah, istiqamah dan ihsan. Bagaimana tips agar kerja kita sebagai SDM Islami seperti beliau? Mana dia ini pertanyaannya? Aku kurang paham bahasa Malaysia. Saya lihat dulu ya, mana pertanyaannya. Oh ya ini. Subhanallah. Saya sampai pakai kacamata ini. Iya. ya. Umur juga. Bisa dibantu Bentar. saya bacakan Bu Dokter.
Ya, ya, ya. Salam Bu Dr. Ida, Oke, Rasulullah Muhammad merupakan SDM Islami terunggul sepanjang masa oke. dengan sifat Ya, sidik, tabligh, amanah, fatonah, istiqomah, dan ihsan. Pertanyaannya, bagaimana tips agar kinerja kita sebagai SDM Islami itu bisa seperti beliau? oke. Terima kasih Bu Dr. Sulis pertanyaannya. Em, jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh utama dari seorang sumber daya manusia yang Islami yang paling unggul dan sifatnya mempunyai sifat syafi yang beliau miliki. Berikut ini ada beberapa tips yang meningkatkan kinerja kita sebagai sumber daya manusia Islami seperti beliau ya. Yang pertama adalah teguh pada kebenarannya, yaitu sidik. Ya, sifatnya sidik. Mungkin kita sudah dengar ya dari kita waktu high school atau dari SD kita itu sifat Nabi Muhammad SAW itu pertama sidik. Ya sidik, kenapa sidik? Yaitu kebenaran. Ya, berusahalah untuk selalu jujur, tulus dalam setiap tindakan, action maupun perbuatan, ya, perkataan. Lalu konsistenlah dalam menyampaikan kebenaran meskipun itu sulit dan tidak populer atau agak berat untuk melakukannya. Lalu yang kedua yaitu dengan tablik. Karena kata tablik, tablik itu arti kebaikan, ya. Manfaatnya itu kepada orang lain itu dengan menyebarkan pesan-pesan kebaikan baik itu melalui kata-kata, action, tindakan, lalu maupun dengan behavior, perilaku sehari-hari. Oke, lalu yang ketiga, amanah. Ya, apa itu amanah? Amanah itu adalah tanggung jawab. Amanah itu bisa dipercaya, tanggung jawab. Jadi orang itu tadi seperti slide saya itu saat dia percaya, trust atau kepercayaan, jadilah kita orang yang bisa dipercaya dalam setiap tanggung jawab tugas kita sesuai SOP ya, Standard Operation Procedure, itu bisa kita jalankan dengan baik, baik itu dengan sesuai dengan SOP, dengan amanah, dengan jujur, dengan tepat ya, seperti itu ya. Lalu baik itu urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan pribadi maupun kepada masyarakat. Lalu yang keempat, patonah. Patonah itu artinya berpikir cepat, ya, tepat atau pintar, pandai. Nah, latihanlah untuk kemampuan kita cara mengambil keputusan secara bijaksana, secara adil, cara tepat, lalu bagaimana kita menyimbangkan secara konsensi efeknya atau dampaknya seperti itu ya. Lalu yang kelima ini adalah dalam perjuangan istiqomah, berpegang teguhlah dan prinsip dan tujuan yang benar serta konsisten dalam menjalankan kewajiban dan perjuangan kita dalam menjalankan kehidupan atau pekerjaan, meskipun itu banyak ada rintangan, gangguan atau banyak cobaan. Lalu yang keenam, berusaha untuk menjaga atau kualitas terbaik atau ihsan. Ya, caranya kita tingkatkan diri kita dalam segala hal, bagaimana kita melakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik itu lebih better, very, very, very better. Setiap hari ada niat untuk baik dan baik. Lalu sikap penuh kasih sayang kita, care atau rasa kepedulian kita kepada orang lain. Oke, seperti itu, Dr. Sulis. Apakah ada lagi pertanyaan atau cukup? Halo, Cukup barangkali Bu halo Dokter ya, Dokter. mengingat waktu. Iya. Oh, waktunya. Iya, Oh ya, Ibu. sudah Iya. 35. Yang belum Iya. mungkin nanti Karena bantu WA aja ya ya. betul, karena ada peserta yang dari Indonesia Timur dan juga dari Malaysia biasanya waktunya lebih awal ya untuk berbuka puasa. Oke, Iya. oke, ya Iya, baik. benar-benar. Oke. Terima Mungkin kasih. ada Terima satu kasih lagi. buat Ibu. Oke, Terima saya kasih buat boleh Ibu. bacain pantun dong? Bisa, bisa, Iya. bisa. Akhirnya bisa. Terus. Pantunnya itu ada di slide terakhir. Mungkin Pak Ustadz boleh dibuka lagi slide-nya. Oke, slide terakhir. Oh, di mana Saya masih ya? ingat sih, masih ingat sih, masih ingat dulu.
Nah, oke, saya bacakan saja pantun saya, ya. Baik, Ikan bakar, ikan dori. Bilang cakep, gitu dong. cakep. Alhamdulillah. Ulang ya Pak Ustadz. Ikan Ya, bakar, ikan dori. cakep. Cakep. Enak dibakar tanpa air. Ulang lagi. Cakep. Enak. Ya, sebentar. Belum. Ikan bakar, ikan dori. Enak Cakep. dibakar tanpa micin. Kami Cakep. ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Satu lagi Cakep. boleh? Satu lagi Masya Pak Allah. Ustadz. Ya, boleh, Satu lagi boleh. boleh ya? Satu lagi mana? Oke. Ya. Ya. Anak cantik, anak rusa. Cakep. Cakep. Bermain lama di hutan rimba. Cakep. Sebulan penuh kita asik ikuti kurma. Masya Nah, Allah, kurma. cakep. Akhirnya Idul Fitri telah tiba. Alhamdulillah, cakep. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam lagi warahmatullahi kepada moderator, Mbak Cantik dari Ya, Malaysia. baik, terima kasih. Kita pusing-pusing ya. Terima kasih, Bu Dokter. Saya kira kira insya-Allah semoga Allah memberkati perkongsian ilmu kita, semoga Allah untuk memaknakan atau mengamalkan ilmu kita. Cuma sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin bertanya satu soalan. Cakap tu apa? Cakep. Comel. Comel. Iya, Comel. Comel. Good. Comel. Oh, Good, ya, good. Good. Hati good. keren. Ya. Keren gitu. Oke, baik, keren. Kalau di Cakap. Malaysia itu cakep-cakep itu bicara ya, ngomong-ngomong ya. Speaking. Oh, ya. Ah, Oke, baik. kalau kita cakep tuh very good gitu, Mbak. Iya, Ya. very good. Oke, baik. Oke, cakap. Alhamdulillah. Ya, insya-Allah saya kira itu sahajalah. Semua yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada pihak saya, dan kita mengakhiri kita dengan tasbih kafarah dan suratul aslah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Amin rabbil alamin. Oke, baik semua. Satu Terima lagi, kasih. moderator satu lagi, karena Iya. pertanyaannya bagus Depri, karena Depri sudah dapat 50.000. Lalu Bu Dr. Sulis juga cakep karena dia manajemen, aku nggak bisa kasih ya. Mungkin Ibu Yuni ya, Ibu Veronica. Oh ya, siap. Iya, Bu, terima kasih Veronica Bu. 50.000. Nanti saya kirim by Alhamdulillah, foto terima kasih sama ya. Devri. Ya, terima Alhamdulillah. kasih. Saya undur pamit ya. Ya, Bu Dadah. Dokter, Semoga ya. bisa Baik. ketemu Sama-sama, secara terima langsung di kasih live ya. semuanya. Bu. Terima kasih Selamat banyak. berbuka semua. Ya, Terima kasih. jangan lupa reunian Bu Dokter Sulis dengan Pak Ahmad Tarmizi. Reunian. Siap. Habis Aku lebaran. juga ke siap, Malaysia Habis ya. trial. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh tuh nih, nih obrol nih. Ini enak. Link. Sudah di closing ya sama Sis Fatimah ya. Kenapa? Alhamdulillah. Sudah di closing sama Sis Fatimah ya. Ya, sudah tadi. Sudah ditutup dengan kafaratul majelis, tapi belum sempat menguluk salam, udah di selabu dokter. Jadi salamnya ketutup tadi. Ya udah anu bodinas. Lah anak niwe kita